Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai spektra, vibrasi, dan rotasi. Nah, spektroskopi umumnya digunakan dalam kimia fisik dan analisis untuk mengidentifikasi suatu zat melalui spektrum yang dipancarkan atau namanya adalah emisi dan yang diserap atau absorpsi. Alat untuk mengurangi spektrum itu disebut dengan spektrometer. Asal-usul spektra dalam spektroskopi molekul itu adalah emisi atau absorpsi sebuah foton ketika energi molekulnya berubah. Nah, perbedaan antara spektroskopi atom dan molekul itu adalah energinya tidak hanya transisi elektronik, tapi juga transisi antara keadaan vibrasi dan rotasinya. Spektra molekul mengandung informasi yang berhubungan dengan banyak sifat dan analisisnya ini sangat penting karena menghasilkan nilai tentang kekuatan, panjang, dan sudut ikatannya. Spektra molekul juga menyediakan cara untuk mengukur berbagai sifat molekul, khususnya momen dipolistrik. Dalam spektroskopi emisi ini, molekul mengalami transisi dari keadaan E1 ke E2 yang lebih rendah, serta memancarkan foton. Ini rumusnya yang sudah kalian tahu pastinya. HV sama dengan E1 min E2, di mana lambda sama dengan C per V. Dalam prakteknya, spektroskopi emisi biasanya digunakan untuk spektroskopi optik dan ultraungu. Semua spektroskopi absorpsi itu ada sumber radiasi, pastinya sel sampel, unsur pendispersi, dan detektornya. Sifat khas setiap komponen bergantung pada daerah spektrum elektromagnet. Sumber radiasi itu banyak, biasanya kawat mikron dan lain sebagainya, ya. Nah, spektra rotasi, parameter yang penting itu adalah momen inersia. Momen inersia ini adalah massa setiap atom dikalikan dengan kuadrat jarak dari sumber rotasi. Momen inersia tergantung pada massa atom yang ada dan geometri molekul, sehingga dapat diduga bahwa spektroskopi rotasi akan memberikan informasi yang penting dalam panjang ikatan dan sudut ikatan. Nah, kalau menurut mekanika klasik, energi rotasi molekul itu sama dengan setengah I/W kuadrat, di mana I adalah momen inersia dan W adalah kecepatan sudutnya. Nah, kalau secara kuantum, energi rotasi molekul itu terkuantisasi, di mana rumusnya adalah jumlah energi rotasi terhadap sumbu-sumbu yang berbeda. Selanjutnya, spektra vibrasi. Atom-atom di dalam suatu molekul itu tidak dapat diam, melainkan bervibrasi atau bergetar. Ikatan kimia yang menghubungkan dua atom dapat dimisalkan seperti dua bola yang dihubungkan oleh pegas. Seperti ini gambarnya. Vibrasi molekul hanya akan terjadi bila molekul terdiri dari dua atom atau lebih. Jadi kalau hanya ada satu atom, ya tidak bisa bergetar. Hanya ada dua atau lebih yang bisa, ya. Untuk menyerap radiasi inframerah, vibrasi suatu molekul itu harus menghasilkan perubahan momen dwi kutub. Jadi keadaan normalnya seperti ini, kemudian dia mengalami vibrasi mendekat dan menjauh, begitu ya. Bila radiasi R dilewatkan pada suatu cuplikan, maka molekul-molekulnya dapat menyerap energi dan terjadi transisi dari tingkat vibrasi dasar ke tingkat vibrasi tereksitasi. Misalnya, ikatan CH bervibrasi 90 triliun kali dalam 1 detik. Harus menyerap radiasi R pada frekuensi itu untuk pindah ke tingkat vibrasi tereksitasi pertama. Pengabsorpsian energi pada berbagai frekuensi dapat dideteksi dengan spektrofotometer IR yang memplot jumlah radiasi IR yang diteruskan melalui cuplikan sebagai fungsi frekuensi radiasi. Plot tersebut adalah spektrum IR yang memberikan informasi penting tentang gugus fungsi dari molekul. Vibrasi molekul menyebabkan perubahan energi yang dinyatakan dengan delta E sama dengan H kali V. Ini adalah tingkat-tingkat vibrasi untuk suatu ikatan yang bervibrasi.
Vibrasi ikatan yang melibatkan hidrogen ini sangat berarti karena atom-atom dengan massa yang rendah cenderung lebih mudah bergerak daripada atom-atom dengan massa yang lebih tinggi. Molekul poliatom memperlihatkan dua jenis vibrasi, yaitu stretching dan binding. Kalau stretching itu pergerakan atom yang teratur sepanjang sumbu ikatan antara dua atom sehingga jarak antara atom dapat bertambah atau berkurang. Seperti ini. Kalau yang simetrik berarti pergerakannya teratur. Stretchingnya teratur. Kalau asimetrik berarti stretchingnya tidak teratur. Kemudian kalau vibrasi bending, ini pergerakannya menyebabkan perubahan sudut ikatannya antara dua atom, dua ikatan atau pergerakan dari sekelompok atom terhadap atom yang lainnya. Ini ada beberapa jenis, ada schizoring atau seperti menggunting, ada rocking, ada wagging, ada twisting. Nah, seperti itu. Makin rumit strukturnya, maka makin banyak bentuk vibrasinya yang mungkin terjadi ya. Akibatnya akan melihat banyak pita absorpsi yang diperoleh pada spektrum IR, bahkan bisa lebih rumit lagi. Nah, ini adalah untuk menghitung jumlah gelombang ya, pakai hukum Hooke. V sama dengan 1/2 pi C akar F kali M1 plus M2 per M1 plus kali MM2 ya, di mana F-nya adalah tetapan gaya. Begitu. Semakin banyak besar tetapan gaya, semakin besar frekuensi vibrasi dan semakin besar jarak energi di antara tingkat-tingkat kuantum vibrasi. Untuk molekul poliatomik bisa memiliki 3 momen inersia yang berbeda yang berhubungan dengan rotasi pada 3 sumbu. Ya, mekanika kuantum menunjukkan bahwa gerak rotasi adalah terkuantisasi ya, dan hanya tingkat energi rotasi yang tertentu yang diizinkan. Rotasi J, ya ini adalah energi rotasi ya, sama dengan H kuadrat per 8 pi kuadrat I kali J dalam kurung J plus I, di mana J adalah bilangan kuantum rotasi, bisa 0, 1, 2. Frekuensi vibrasi menurut mekanika klasik ya, frekuensi vibrasi partikel yang bergetar sendirian artinya terikat pada dinding ya, seperti pegas yang terikat pada dinding. Rumusnya adalah V sama dengan 1/2 pi akar K per M. Dua partikel yang terhubungkan dengan pegas biasanya dimodelkan dengan dua molekul, maka rumusnya sama, tapi M-nya adalah MF, di mana MF itu adalah 1/MF sama dengan 1/M1 plus 1/M2. M1 adalah massa atom 1, M2 adalah massa atom 2. Spektra vibrasi rotasi, ini spektrumnya biasanya terjadi di IR, dihasilkan oleh transisi vibrasi ke tingkat yang lebih tinggi disertai dengan transisi rotasi bisa naik, bisa turun. Puncak-puncaknya akibat energi rotasi yang turun disebut dengan cabang P dari spektrum, kalau yang naik disebut dengan cabang R dari spektrum. Kalau ada juga cabang Q di mana vibrasi naik tapi tidak terjadi perubahan energi rotasi. Pada rotasi murni dapat terjadi efek sentrifugal di mana panjang ikatannya bertambah saat energi rotasi meningkat, sehingga diperlukan suku tambahan pada rotasi atau energi rotasi. Kemudian spektrum rotasi vibrasi dapat terjadi efek serupa ya. Terima kasih. Begitu semoga dapat dipahami. Boleh nanti untuk tanya jawab.